Shalom, kita berjumpa kembali dalam ibadah doa malam. Mari kita siapkan hati kita. Mari kita memuji Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Kami mau dekat dengan Engkau Bapa. Kami mau bersyukur kepadamu Tuhan. Mengucap syukur untuk semua hal Tuhan. Thank you Tuhan. Dekat padamu itu rinduku, setiap kataku kau pun menunggu, tak kusangka ku temukan
badai topan dunia kita harus tetap bersama Tuhan. Amin. Mari kita pujikan pujian ini bersama-sama. Haleluya. Saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kami mengucap syukur Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Penyertaan-Mu sempurna dalam hidup kami Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya. Di tengah luasnya samudra, di dalam badai bergelora, Kaulah jangkar hidupku. Tak sekalipun ku goyah, firman-Mu terangi langkahku. Sumber damai dalam hidupku. Ku aman di dalam-Mu. Penyertaan-Mu sempurna. Turut
Bapa, kami sungguh mengucap syukur buat kasih setia dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Buat setiap anugerah, setiap hal-hal baik yang kami terima daripada Tuhan. Bukti pemeliharaan-Mu nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, Bapa yang begitu baik, Bapa yang mengasihi kami. Kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman dan kami semua yang mendengarkannya. Biarlah kuasa firman Tuhan itu boleh mendewasakan hidup setiap kami. Kami siap menyambut firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tidak terasa kita sudah sampai pada semester akhir dari semester pertama di tahun ini. Kita masuk di bulan Juni. Kita masih dalam tema tahunan gereja kita, Always Fruitful, selalu berbuah. Di Januari kita belajar tentang hidup untuk berbuah. Lalu dilanjutkan pada tema berikutnya. Kita belajar tentang bagaimana menjadi berbuah. Kita diajarkan tentang dibersihkan, stay in God, dan juga berbuah banyak. Lalu kita masuk kepada subtema buah yang dihasilkan. Bulan lalu kita belajar banyak tentang karakter yang baik. Dan di bulan ini kita akan belajar tema yang baru, yaitu good work, karya yang baik. Firman Tuhan di dalam Kolose pertama, ayat yang ke-10. Sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Jadi, yang ingin kita sama-sama raih dengan tema Always Fruitful ini adalah kehidupan kita semua boleh menghasilkan buah. Dan kalau kita berbicara tentang buah, itu tidak bisa kita pisahkan dari pohonnya. Matius 7 ayat yang ke-17 dan 18. Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik. Ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Jadi ketika kita berbicara tentang buah baik yang kita hasilkan, itu harus diawali oleh sebuah pohon yang baik. Dan pohon yang baik itu juga diawali lagi dengan benih yang baik. Jadi kita semua ini punya benih yang sama. Kita semua memiliki firman Tuhan dalam kehidupan kita. Berbicara tentang benih, di dalam 1 Petrus pertama ayat yang ke-23. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Di dalam Lukas 8 ayat yang ke-11, inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Allah. Jadi kita semua memiliki benih baik yang sama. Itulah firman Allah. Itulah pribadi Tuhan dalam kehidupan kita. Namun tidak bisa dipungkiri, benihnya sama, akan tetapi hasilnya bisa berbeda-beda. Nah, di dalam perumpamaan tentang penabur, Tuhan menjelaskan, kenapa kok hasilnya bisa berbeda. Di dalam Lukas 8, di sana dijelaskan bahwa ternyata benih baik yang sama, itu bisa jatuh di tempat yang berbeda-beda. Firman Tuhan katakan, ada yang jatuh di pinggir jalan. Ada yang jatuh di bebatuan. Ada yang jatuh di semak duri, akan tetapi ada pula yang jatuh di tanah yang baik. Dan kita sama-sama tahu, yang menghasilkan buah yang baik adalah benih yang jatuh di tanah yang baik. Berbicara tentang tanah yang baik, itu adalah hati dan respon kita yang baik terhadap firman Tuhan. Dan inilah yang membuat benih baik itu bertumbuh menjadi pohon yang baik dan pada akhirnya bisa menghasilkan buah yang baik pula dalam kehidupan kita. Jadi dari semula Tuhan menginginkan kehidupan kita semua bukan cuma sekedar mengerti kebenaran firman yang adalah benih, tapi Tuhan menginginkan benih itu bertumbuh menjadi pohon dan pada akhirnya pohon ini menghasilkan buah dalam kehidupan kita. Dan di bulan ini kita mau sama-sama belajar tentang karya yang baik.
pekerjaan baik yang harus kita hasilkan sebagai orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Ada satu pemikiran yang sangat salah menurut saya, yang masih menganggap bahwa bekerja itu hanyalah sebuah beban, bekerja itu dianggap sebagai sebuah kutukan. Kenapa mereka berpikir seperti itu? Mereka menggunakan Kejadian 3 ayat 17 sebagai dasar mereka berpikir. Firman Tuhan berkata seperti ini, dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dan dari tanah seumur hidupmu. Mereka menganggap bahwa susah payahnya karena bekerja itu akibat kutuk. Jadi dosa yang menyebabkan ini semua, mereka mencari tempat untuk menyalahkan. Sehingga mereka akhirnya ketika bekerja, mereka tidak bisa bekerja dengan sebuah mental yang benar. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bekerja bukanlah kutuk. Kenapa? Kita akan lihat Kejadian pertama. Di dalam firman Tuhan dijelaskan dengan sangat detail. Tuhan selama 6 hari menciptakan dunia dan alam semesta. Dan Tuhan melihat karya yang dihasilkan itu baik adanya. Ternyata Tuhan kita adalah Tuhan yang bekerja. Tuhan mengerjakan semuanya. Dan Tuhan melihat bahwa karya yang dihasilkan itu sungguh sangat baik. Nah, kita yang diciptakan serupa dan segambar dengan Allah, seharusnya memiliki pemikiran kalau Allah yang kita sembah adalah Allah yang bekerja dan hasilnya baik, maka kita pun harusnya juga bekerja dan menghasilkan karya yang baik. Dilanjutkan di Kejadian 2, ketika Tuhan menempatkan Adam di Taman Eden. Adam tidak hanya ditempatkan di Taman Eden untuk bersantai-santai dan tidak melakukan apapun. Firman Tuhan mengatakan, Tuhan memberikan tanggung jawab kepada Adam untuk mengusahakan dan memelihara Eden. Bukan cuma itu, Adam dikasih tugas untuk memberi nama binatang-binatang yang ada di sana. Jadi, panggilan untuk bekerja itu adalah mandat ilahi dalam kehidupan kita, orang-orang yang percaya. Tuhan tidak menempatkan kita hanya untuk sekedar menyembah Tuhan saja, walaupun itu baik dan harus kita lakukan. Lebih daripada itu, kita harus melakukan karya yang baik dalam kehidupan kita. Karena melalui perbuatan kita, melalui buah yang kita hasilkan, orang akan melihat bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita semua. Nah, ketika kita memahami bahwa pekerjaan itu adalah mandat ilahi yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, jadi sekarang kita tidak lagi memandang pekerjaan sebagai suatu kutuk. Tetapi semua yang kita lakukan itu memaksimalkan setiap potensi dan benih ilahi yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita. Bagaimana untuk kita bisa menghasilkan karya yang baik? Ada 2 yang akan saya bahas di sini. Yang pertama, menyadari potensi kita. Tadi sudah saya jelaskan bahwa kita ini memiliki citra Allah dalam kehidupan kita. Kita diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Allah sudah menanamkan potensi ilahi yang sangat luar biasa dalam kehidupan kita. Allah Sang Pencipta memberikan daya cipta juga dalam kehidupan kita. Melalui tangan yang kita kerjakan, melalui segala sesuatu yang kita lakukan, kita bisa menghasilkan karya-karya yang baik di dalam kehidupan kita. Iblis berusaha merusaknya. Karena ketika gambar diri kita rusak, kita tidak bisa mencapai potensi maksimal yang sebetulnya bisa kita raih kalau kita menyadari bahwa di dalam kehidupan kita Allah telah letakkan potensi ilahi yang sangat luar biasa dalam kehidupan kita. Sadari bahwa di dalam kehidupan setiap kita ada potensi yang besar, ada potensi yang luar biasa. Dan bukan sekedar itu, kita memiliki potensi yang luar biasa. Kita berjalan bersama Allah yang luar biasa. Maka kita pun akan bisa menghasilkan karya-karya yang luar biasa dalam kehidupan kita. Tanpa kita menyadari potensi ini,
kita tidak akan bisa mencapai titik maksimal di dalam kehidupan kita. Ada sebuah contoh kehidupan yang sangat baik dari seseorang yang bernama Viktor Serebryakov. Siapakah dia? Jadi ceritanya orang ini ketika dia berusia 15 tahun, dia dipanggil oleh gurunya dan gurunya ini berkata, "Kamu ini terlalu bodoh. Kamu tidak bisa mengikuti pelajaran-pelajaran di sekolah. Lebih baik Viktor Serebryakov disuruh keluar, ikut kursus-kursus pelatihan yang tidak ada kaitannya dengan mata pelajaran." Dan akhirnya di usia 15 tahun, Viktor Serebryakov harus keluar dari sekolahnya dengan sebuah keyakinan bahwa dia adalah orang yang bodoh. Akhirnya dia bekerja serabutan di mana-mana, dia melakukan pekerjaan yang kasar selama 17 tahun. Dan ketika dia memasuki usia 32 tahun, dia mendapatkan satu kesempatan untuk melakukan tes IQ di Akademi Militer. Karena waktu itu terjadi Perang Dunia Kedua. Dan ketika dites IQ-nya, ternyata hasilnya mencengangkan. Viktor Serebryakov ternyata memiliki IQ 161. Dan itu adalah IQ untuk orang jenius. Ternyata dia bukan orang yang bodoh, seperti yang dikatakan oleh gurunya. Ternyata dia adalah orang yang jenius. Nah, ketika dia menyadari bahwa dia adalah orang yang jenius, dia merubah kehidupannya. Dia tidak cuma sekedar, oh ya asik IQ-ku 161. Enggak, tapi dia lakukan sesuatu. Dia mulai banyak membaca. Dia mulai melakukan pekerjaan-pekerjaan dengan menciptakan sesuatu. Dan akhirnya, singkat cerita, Viktor Serebryakov, dia adalah orang yang menemukan banyak sekali terobosan-terobosan dalam industri kayu waktu itu. Juga dia menulis banyak sekali buku-buku yang sangat luar biasa. Dan pada akhirnya dia juga dipilih menjadi presiden dari organisasi Mensa, yaitu organisasi tempat berkumpulnya orang-orang jenius di seluruh dunia. Viktor Serebryakov, dia menyadari bahwa ada potensi yang luar biasa dalam hidupnya. Dan ketika dia melakukan sesuatu, hasilnya sungguh luar biasa. Di dalam Alkitab pun dicatat, ada seseorang di dalam Hakim 6 ayat yang ke-12, Gideon namanya. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian, "Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani." Tuhan berkata bahwa di dalam Gideon ada sebuah potensi, yaitu pahlawan yang gagah berani. Pahlawan yang gagah perkasa itu ada dalam kehidupan Gideon. Akan tetapi Gideon memandang dirinya. Dia tidak percaya diri. Siapa aku ini? Kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye. Dan aku pun yang paling muda. Dia merasa dirinya tidak kayak itu Tuhan. Aku tidak seperti itu. Tapi Tuhan berkata, kamu pahlawan yang luar biasa. Dan Alkitab mencatat, melalui Gideon, Tuhan pakai Gideon ini untuk membebaskan orang Israel dari orang-orang Midian dan Amalek. Dia memimpin pasukan untuk mengalahkan orang Midian dan Amalek yang jumlahnya ribuan. Gideon dengan 300 orang tanpa bermodalkan senjata yang heboh, bukan tidak bawa pedang, tidak bawa perisai. Tuhan cuma perintahkan dia membawa buyung kosong, sangkakala, dan obor. Dengan hal-hal yang sepertinya remeh. Tapi karena dia percaya bahwa aku adalah pahlawan gagah perkasa. Hidupku disertai oleh Tuhan. Maka kemenangan-kemenangan besar itu akan diraih di dalam kehidupannya. Dan Tuhan membuktikannya. Sadari bahwa kita memiliki potensi ilahi yang besar dalam kehidupan kita. Kita memiliki benih yang sama dalam kehidupan kita. Kita memiliki Allah yang sama. Kita memiliki Bapa yang sama. Kita memiliki Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Dan Tuhan yang luar biasa itu menyertai kehidupan kita untuk menghasilkan karya-karya yang baik di dalam kehidupan kita. Sadari potensi kita. Hidupmu bukan ditentukan oleh apa yang orang katakan. Seperti Viktor Serebryakov tadi yang dianggap tolol. Ternyata dia orang jenius.
Hidupmu bukan ditentukan oleh apa yang kamu katakan tentang dirimu. Seperti Gideon, dia menganggap dirinya terlalu kecil, terlalu lemah. Tapi hidupmu ditentukan oleh apa yang firman Tuhan katakan dalam kehidupan kita. Itulah benih ilahi yang Tuhan tanamkan dalam hidup kita. Sadari ada potensi besar di dalam kehidupan setiap kita. Yang kedua, setelah kita menyadari potensi kita, selanjutnya kita harus mengembangkan potensi kita. Di dalam Lukas 19, Tuhan memberikan perumpamaan tentang uang mina. Dikatakan waktu itu ia memanggil 10 orang hambanya dan memberikan 10 mina kepada mereka. Katanya, pakailah ini untuk berdagang sampai aku datang kembali. Tuhan memanggil kita semua untuk melakukan sesuatu. Di dalam perumpamaan ini dikisahkan, Tuhan itu memberikan hambanya masing-masing 1 mina. Semua dapat mina yang sama, semuanya dapat 1. Tuhan ini memberi 1 mandat yang sudah sangat jelas. Pakailah itu untuk berdagang. Artinya Tuhan mau apa yang dipercayakan kepada kita, itu kita harus usahakan. Yang namanya orang berdagang, yang namanya kita melakukan pekerjaan, itu pasti ada sebuah keuntungan yang ingin diraih. Kita melakukan pembelian, kita melakukan penjualan, dan pada akhirnya kita bisa mendapatkan hasil yang baik. Nah, Tuhan ini pun juga menginginkan hal yang seperti itu. Makanya ketika dia kembali, dia panggil hambanya. Ketika hamba yang pertama datang, dia katakan, 1 mina Tuhan, sekarang sudah jadi 10. Dan dia dipuji, baik sekali perbuatanmu itu. Hai hamba yang baik, engkau telah setia dalam perkara kecil, karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota. Ketika kita mengembangkan potensi kita, kita harus dengan setia dan tekun melakukan apa yang telah dipercayakan dalam kehidupan kita. Sekalipun ketika itu dipercayakan, mungkin jumlahnya masih 1 mina, sama seperti perumpamaan ini. Tapi Tuhan menginginkan kita mengembangkan itu. Kembangkan dengan kesetiaan, kembangkan dengan ketekunan, kembangkan dengan kerja keras. Dan ketika hamba yang kedua dipanggil, sama. Dia bisa mengembangkan dari 1 jadi 5. Dan dia diberi kepercayaan 5 kota. Akan tetapi ada 1 hamba yang dia tidak lakukan apapun. Dan dia kembalikan itu di dalam Lukas 19 ayat 20 dikatakan, dan hamba yang ketiga datang dan berkata, Tuan, inilah mina Tuan, aku telah menyimpannya dalam sapu tangan. Dia tidak lakukan apapun, dia simpan itu. Padahal dari awal tuannya sudah bilang, pakai untuk berdagang. Dia malah menyimpan minanya. Dia tidak lakukan apa-apa. Dia salah memahami apa yang tuannya inginkan. Dia salah memahami bahwa yang dia lakukan itu adalah untuk kemuliaan tuannya. Dan ini pun sama dengan apa yang saya ceritakan di depan tadi. Terkadang kita salah memahami bahwa bekerja itu hanyalah beban dan kutukan bagi kita. Tidak. Tuhan mempercayakan setiap kita mina yang sama. Tuhan mempercayakan setiap kita benih yang sama. Yang Tuhan inginkan, setiap hal yang Tuhan telah percayakan dalam hidup kita, kembangkan itu. Sekalipun kecil, setialah dari sana. Lakukan apa yang menjadi bagian kita. Tetap kerjakan itu. Dan ketika kita mengembangkan potensi yang Tuhan sudah taruh dalam kehidupan kita, saya percaya kita bisa mencapai potensi yang maksimal dalam kehidupan kita. Buah akan lahir dari ketekunan yang kita lakukan. Lukas 8 ayat yang ke-15. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Jadi dibutuhkan ketekunan untuk kita bisa mengembangkan potensi yang Tuhan sudah taruh dalam kehidupan kita. Sadari, renungkan kembali apa potensi yang Tuhan sudah beri dalam kehidupan kita. Dan kalau selama ini kita hanya menyimpannya, tidak melakukan apapun, sadari sekarang bahwa Tuhan menginginkan untuk kita mengembangkan potensi kita. Tuhan menginginkan setiap mina yang Tuhan taruh,
setiap benih yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita, itu dikembangkan bagi kemuliaan dan keagungan nama Tuhan kita. Ayat terakhir kita akan baca dari 2 Tesalonika 3. Di sana Rasul Paulus menulis untuk jemaat di Tesalonika. 2 Tesalonika 3, ayat yang ke-7 sampai dengan yang ke-11. Sebab kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami, karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu. Rasul Paulus ingatkan supaya kita tidak lalai bekerja. Ayat yang ke-8. Dan tidak makan roti orang dengan percuma, tetapi kami berusaha dan berjerih payah siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Dia mengatakan kamu harus berusaha dan berjerih payah siang malam. Jangan jadi beban buat orang lain. Artinya selagi masih ada waktu, selagi masih ada tenaga, ayo pakai itu untuk kita bekerja dengan sungguh-sungguh. Seberat apapun kondisinya, sesulit apapun situasinya, jangan berhenti. Tetaplah bekerja, tetaplah lakukan karya-karya yang baik di dalam kehidupan kita. Ayat yang ke-9, bukan karena kami tidak berhak untuk itu, melainkan karena kami menjadikan diri kami teladan bagi kamu, supaya kamu ikuti. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Inilah pesan yang disampaikan Rasul Paulus untuk jemaat di Tesalonika. Kalau kamu nggak bekerja, dia berkata dengan keras, nggak usah makan. Hidup kita nggak boleh jadi beban. Hidup kita seharusnya jadi berkat. Hidup kita harus berdaya guna. Bagaimana kita berdaya guna kalau kita nggak pernah berdaya cipta? Itulah karya-karya baik yang harus kita hasilkan di dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ingat kembali bahwa bekerja bukanlah kutuk dan beban bagi kita. Hidup yang menghasilkan karya yang baik berarti hidup kita bisa menjadi berkat dan berguna untuk orang lain. Dan untuk menghasilkan karya-karya yang baik, sadari dua hal ini. Yang pertama, kita kenali potensi diri kita. Sadari bahwa di dalam dirimu Tuhan tanamkan benih ilahi yang mempunyai potensi sangat luar biasa. Kita adalah orang-orang yang luar biasa. Kita adalah orang-orang yang hebat. Karena kita memiliki Tuhan yang hebat. Dan Tuhan yang hebat itu berjalan bersama kita. Sadari potensimu. Jangan salah mengenali potensi diri kita. Buat anak-anak muda juga yang hari-hari ini masih sekolah atau kuliah. Kenali potensimu baik-baik. Pergunakan setiap potensi dan waktu yang Tuhan percayakan dalam hidupmu. Pakai maksimal untuk menghasilkan karya yang baik. Kalau kalian sekolah, kalau kalian kuliah, sekolah dan kuliahlah dengan maksimal. Lakukan bagianmu dengan baik. Hasilkan karya yang baik. Supaya ketika orang melihat kehidupanmu, mereka boleh melihat sungguh ada Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupanmu. Lalu yang kedua, kembangkan potensimu. Kembangkan, jangan malas. Kita tidak boleh malas. Kita harus setia, kita harus tekun. Seberapa yang Tuhan percayakan kepada kita, kita kembangkan itu. Kita pakai itu untuk melayani Tuhan. Dan hidup kita boleh menjadi berkat untuk sesama. Hasilkanlah karya-karya yang baik dalam kehidupan kita. Tuhan yang luar biasa menyertai setiap kita. Dan perjalanan kita akan dijadikannya berhasil, beruntung, luar biasa sampai Tuhan menjemput kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Bila kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila kau yang mengangkat aku
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sekarang angkatlah tanganmu, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan melindungimu, Tuhan menyertaimu, Tuhan memberkatimu, Tuhan yang luar biasa itu berjalan bersama-sama denganmu. Dan setiap apa yang dikerjakan oleh tanganmu, biarlah dibuat berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan yang memulihkan kesehatanmu, Tuhan memulihkan ekonomimu, Tuhan memulihkan kekuatanmu, Tuhan yang akan mengangkatmu jadi kepala dan bukan ekor. Engkau yang akan naik dan tidak akan turun. Diberkatilah dengan segala berkat-berkat terbaik dari Allah Bapa di surga. Kasih sayangnya Tuhan Yesus dan kuat kuasa penyertaan Roh Kudus menyertai kehidupan kita semua, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.